Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Izzat dari kelas 2 D4 ITA. Ingin menjelaskan mengenai proyek pengolahan citra. Ini akan banyak sekali yang akan kita bahas, mulai dari awal hingga akhir. Nanti ada deteksi tepis juga. Oke, baik, mari kita mulai. Jadi ini program yang telah saya buat. Jadi ini terdiri dari 14 bab yang sudah saya rangkum menjadi sebuah program. Kemudian tahap pertama dari program ini yaitu load image. Jadi kita bisa load image di sini. Saya ambil sebuah gambar, saya open. Saya juga bisa copy, digandakan, ataupun di save kembali ke sini nanti. Kemudian setelah kita copy, kita juga bisa membalikkan gambar. Bisa dibalikan secara horizontal seperti ini, ataupun dibalikan secara vertikal seperti ini. Jadi untuk pengambilan gambarnya di metode load ini, dia ambil berdasarkan open file dialognya, kemudian dia ngambil berdasarkan file namanya juga, dimasukkan ke picture box yang satu. Ini picture box 1. Kemudian kalau copy sama saja seperti ini, hanya saja dia mendefinisikannya di copy ke picture box yang kedua. Seperti itu, dia hanya perlu get pixelnya dari picture box 1, langsung di set pixel di picture box 2. Oke, kemudian untuk yang flip horizontal dan vertikal, kalau horizontal sama seperti copy, namun set pixelnya ada yang dirubah, yaitu width-nya atau lebarnya itu dikurangi 1 dan dikurangi lagi dari X-nya. Kalau yang vertikal sama seperti yang horizontal, namun yang dirubah sedikit adalah height-nya atau grafik nilai Y-nya. Seperti itu. Kemudian lanjut ke bab selanjutnya, ada manipulasi RGB. Sama seperti yang di awal, kita bisa copy RGB-nya. Di sini kita bisa juga cari layer green-nya, dapat nilai hijaunya, dapat nilai merahnya juga dengan layer red. Layer blue kita bisa mendapatkan nilai biru seperti ini. Kemudian kita juga bisa mencari nilai grayscale berdasarkan nilai pixel merahnya seperti ini. Jadi dari layer merah seperti ini, dia jadikan grayscale. Nah, seperti ini. Kemudian grayscale blue-nya dan grayscale green-nya. Untuk yang layer red ini, nah, dia ketika get pixel, setiap pixelnya diambil, dia hanya memosisikan warna bergantung dari nilai merahnya saja. Nilai G dan B-nya dinolkan, sehingga terjadi yang ditampilkan hanya warna merahnya saja, terlihat jelas seperti warna merah. Begitu juga dengan warna green-nya, begitu juga dengan warna blue-nya, seperti ini, hanya posisinya saja R, G, B, seperti itu. Kemudian untuk yang grayscale, sebenarnya hampir sama dengan yang layer red, green, blue, namun pemosisiannya ketika mau di set pixel di awal, dia set pixelnya tiga-tiganya dijadikan warna tersebut. Kalau misal grayscale-nya kita ambil red, RGB-nya pun disetarakan menjadi red semua, sehingga akan tercampur warnanya menjadi putih atau hitam di sini ya, jadi keabuan seperti itu. Begitu juga kalau blue, dia campurkan berdasarkan warna biru. Begitu juga kalau green dicampurkan berdasarkan warna hijau gitu. Oke,
lanjut ke bab selanjutnya. Ini ada kuantisasi citra. Jadi kuantisasi citra ini kita bisa membuat nilai grayscale ya. Ini dasar grayscale seperti ini. Terus kita bisa buat nilai hitam putih. Jadi ini lebih ke memosisikan warna hanya ke hitam dan putih. Jadi tidak halus anggapannya. Warnanya seperti itu, tidak halus. Nah, yang pikselnya melebihi 128 langsung dijadikan putih, ke 255. Yang pikselnya tidak sesuai maka akan dijadikan 0 seperti ini. Nah, apabila pikselnya lebih dari 128 maka dijadikan putih. Jadi yang sebelah sini teman-teman itu putih ternyata termasuk nilai terang, jadi warnanya putih. Namun yang sebelah sini itu ternyata masih di bawah 128 piksel, jadi gelap, terhitung gelap, hanya hitam sama putih seperti itu. Kemudian kita juga bisa melakukan kuantisasi warna di sini, kuantisasi 8, ada kuantisasi 16. Jadi pembagian warnanya itu lebih kurang detail ya. Kalau semakin kecil kuantisasi 8 itu masih agak detail teman-teman. 16 pembedaan warnanya semakin sedikit, 32 semakin sedikit, hanya abu-abu gelap, hitam terang, abu-abu terang, hampir putih sama putih. Kita coba lagi kuantisasi 64, lebih tidak detail ya teman-teman di sini. Nah, seperti itu. Kemudian kita coba lagi di sini ada untuk konvolusi citra. Kita bisa melakukan filter ya. Di sini saya pakai filter 4 mode. Nah, terlihat pembagian warnanya lebih terang. Di sini bisa kita lihat juga untuk code-nya bagaimana. Jadi setiap pixel dimasukkan ke setiap array ini yang ada. Jadi konvolusi citra ini prinsip ketetanggaan ya. Dari setiap pixel kita ambil ketetanggaannya, berarti 8 pixel lainnya. Di sini 9 beserta pixel tersebut nanti di sini. Nah, kita ambil get pixelnya ini, kita atur. Ada yang di min 1 x-nya, y-nya min 1, ini koordinat dari posisi awal pixelnya. X1 Y1 berarti pojok kiri atas, terus ini tengah atas, pojok kanan atas, terus ada pojok tengah kiri, tengah ini tengahnya pas, ada tengah yang sebelah kanan, begitu juga gitu terus ya, hingga 3x3 ketetanggaannya nanti diambil. Setelah itu selesai, kita transformasi seperti ini. Setelah selesai ditransformasi, di set pixelnya, jadi lebih terarah. Apabila warnanya itu nanti bisa sedikit terangkan dan agak gelapkan, disesuaikan dengan ketetanggaannya nanti seperti itu. Nah, habis itu kita ada citra derajat keabuan. Nah, ini misal yang atas saya jadikan grayscale, yang ini untuk pembandingan agar lebih mudah. Yang bawah kita set brightness-nya. Nah, ini 0, brightness 0, jadi sama dengan yang atas. Kita bisa atur juga, misal brightness saya setting angka 20 atau 30 lah, biar kelihatan bedanya. Kita set brightness lebih terang kawan-kawan. Jadi brightness di sini adalah pengaturan gelap terang dari warna tersebut. Perbedaannya kalau kontras. Nah, kalau kontras itu hanya jarak antar terang dan gelap itu diatur di sini. Kemudian kita bisa juga inverse. Inverse ini membalikan warna. Kalau di sini yang bagian pojok kanan atas ini gelap kan, teman-teman. Nah, kalau di sini dijadikan terang. Begitu juga yang di bawah ini gelap, jadikan terang. Begitu juga sebaliknya, terang jadi gelap. Kemudian auto level. Nah, kalau auto level dia ini menyetarakan nilai pixelnya. Jadi kalau dari derajat keabuan itu dari 0 sampai 255 itu disediakan semua di sini. Beda dengan di sini, nggak semua
pixel warna dari 0 sampai 255 disediakan. Jadi di sini levelnya setarakan, disesuaikan lah, bukan setarakan. Jadi disesuaikan seperti itu. Kemudian ada sharpness juga, teman-teman. Jadi agak ditajamkan gitu. Nah, jadi tajam seperti ini. Nah, kemudian ada selanjutnya ini histogram, teman-teman. Histogram. Jadi dari gambar seperti ini grayscale itu di histogramkan. Jadi grafiknya seperti ini. Nah, dari histogram ini kita bisa lakukan penyetaraan juga, dan saya tampilkan dari bentuk ininya juga ya teman-teman, histogramnya. Misal saya CDF. Nah, ini kelihatan jelas. Jadi grafiknya nilai dari 49 itu hanya berbeda dikit dari nilai 0. Jadi yang paling banyak ini 249. Nah, ini sampai 15.000 pixel seperti itu. Nah, kita juga bisa melakukan ekualisasi dari sini biar setara. Jadi grafiknya enggak seperti ini. Coba kita lihat. Nah, grafiknya lurus, teman-teman. Ini kita ekualisasi seperti atau level tadi. Jadi di sini bisa dilihat ya. Semua warna itu tersedia hingga 2 dari 0 ke 255, teman-teman. Dia sediakan di sini. Jadi grafiknya lurus, berbeda dengan ini. Karena nggak semua warna disediakan, nggak ada nilai 0, berarti nggak ada nilai yang benar-benar hitam di sini ya. Dan hanya menyediakan yang warna putih benar-benar ada di sini karena sampai 25 dan pixelnya pun banyak. Namun kalau di sini dia menyediakan nilai hitam yang paling hitam hingga nilai putih yang paling terang. Jadi grafiknya disetarakan semua. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut juga ke bab selanjutnya, yaitu ada image noise and reduction. Di sini kita melakukan noise, teman-teman. Nah, ada noise Gaussian, noise speckle, noise salt and pepper, ada filter rata-rata. Nah, ini filter saya bedakan picture box-nya. Nah, kemudian untuk ini code-nya ya teman-teman, agar lebih paham dan mengerti. Jadi saya mau jelaskan juga code-nya dari mulai ini brightness. Jadi belum sempat saya jelaskan. Kalau brightness, teman-teman, dia mengambil nilai itu disesuaikan. Jadi dari get pixel dia ambil nilai pixelnya, ditambahkan dari A ini text box yang saya masukkan. Jadi setiap pixel, misal nilai pixelnya tadi kita ambil 49 akan ditambahkan 30. Nah, kemudian kayak 100 akan ditambahkan 50 begitu. Namun kalau pixelnya itu kurang dari 0, dia jadikan 0, dia setarakan 0. Kalau pixelnya nanti habis ditambah ya, misal pixel 255 ditambahkan 30 kan menjadi 285. Nah, itu kan dalam range warna tidak ada karena maksimalnya hanya 255. Maka ketika lebih dari 255 akan disetarakan menjadi 255 saja, seperti itu. Setelah selesai langsung di set pixel. Nah, berbeda dengan yang berbeda dengan yang kontras. Nah, kontras ini dikalikan C itu ini text box yang kontras 1 dengan XG-nya. XG ini dari pixelnya. Kenapa kontras ini hanya 1 karena nggak bisa dibentukkan dikali 2 ya teman-teman. Karena kalau dikali 2 nanti ada pixel yang lebih dari 255, maka nggak bisa dimasukkan, maka akan exception-nya unhandled, nanti nggak bisa dihandle exception-nya seperti itu. Kemudian ada juga ini inverse, teman-teman. Kalau inverse dibalik, jadi 255 nya dikurangin dari pixel yang kita buat. Jadi pixel kita dijadikan pengurangan dari nilai putih. Jadi nanti yang putih akan jadi gelap karena pengurangannya banyak, yang gelap akan jadi putih karena pengurangannya sedikit saja, seperti itu. Nah, kalau auto level nanti kita cari nilai maksimum sama minimumnya di sini.
XG-nya mungkin nanti jadikan XG paling kecil, kalau ada yang paling kecil lagi kita bandingin, kita jadikan nilai yang paling kecil hingga yang paling kecil nanti ketemu biasanya 0 seperti ini, nanti yang paling tingginya 255 XG max seperti itu. Iya, seperti itu. Kemudian untuk yang histogram teman-teman, untuk yang histogram sendiri itu seperti ini. Nah, dia kalau yang histogram biasa ya, yang tadi acak-acakan itu dia ambil dari ini. Misal saya tunjukkan di sini, kalau kita, nah ini histogram biasa, dia hanya get pixel, dia masukkan ke array-nya di sini. Jadi yang golongan pixel 49 ada berapa, dia masukkan ke array. Nah, kalau yang CDF itu masih ada penyesuaian. Jadi seperti ini, dia golongkan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Jadi ada ini perbandingannya ditaruh di sini. Seperti itu. Kemudian kalau yang histogram ekualisasi, nah ini teman-teman, kita pertama ada beberapa kali looping ya di sini. Yang pertama looping untuk get pixelnya dulu seperti ini. Jadi nanti awalnya seperti ini, get pixel dulu. Nah, kalau sudah nanti pakai rumusnya CDF ini yang penyetaraannya ini. Jadi perbandingan apakah lebih besar, lebih kecil, lebih besar, lebih kecil. Nah, nanti meskipun setelah dibuat ini ya, jadi tahapannya seperti ini dulu histogramnya, kemudian dijadikan CDF seperti ini. Nah, kalau sudah, baru kita sesuaikan apakah di setiap poin warna itu tersedia atau tidak. Kalau tidak tersedia, maka akan dibentuk di sini nanti dengan proses aritmatika seperti biasanya ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang noise, teman-teman. Untuk yang noise di sini ada mulai noise Gaussian. Jadi macam-macam di sini, ada noise yang Gaussian seperti ini, noise yang speckle itu seperti ini bentuknya, dan ada noise salt and pepper seperti ini. Kemudian kita juga bisa melakukan filter seperti ini ya teman-teman, ada filter. Jadi yang atas ini noise, ini grayscale biasa, yang ini filter. Nah, filternya misal nih saya klik, ada, nah macam-macam kan teman-teman, bisa berubah. Bisa berubah seperti ini juga, karena pengambilan pixelnya bermacam-macam di sini ada. Nah, ini yang median seperti ini. Nah, ini median, ini yang Gaussian. Ini median seperti ini. Nah, setelah itu kita ada tahap yang terakhir, ini ada kita bisa deteksi tepi dari setiap pixel menggunakan metode Robert. Nih gelap, tapi ada sedikit poin-poin yang terlihat putih sedikit dari pembatas di sini, kemudian di bawahnya ini terlihat kalau pakai metode Robert. Karena metode Robert itu jadi nilai pixel kedua sama pixel ke-1 dikurangi, pixel ke-4 sama pixel ke-3 dibandingkan seperti itu. Jadi kecil sekali perbandingannya apabila bentuk gambarnya seperti saya, seperti itu. Karena gradasi warna di gambar yang saya ambil itu sangat detail sekali. Jadi kemudian ada juga metode private. Nah, kalau private itu justru lebih terlihat sedikit karena pembandingannya itu lebih banyak, jadi lebih detail seleksi warna yang dihasilkan di private daripada Robert yang hanya membandingkan 2 pixel. Seperti itu. Ada juga metode Laplacian. Nah, seperti ini Laplacian. Kita lihat dulu Laplacian mengapa seperti itu. Karena lebih banyak lagi perbandingannya lebih banyak lagi, dan pun dikali, setiap pixelnya dikali setiap pixel tetangganya seperti itu. Jadi otomatis akan banyak warna yang sama dihasilkan dari perbandingan yang seperti ini. Dan yang terakhir ini metode Sobel. Nah, metode Sobel hampir sama hasilnya dengan private karena memang perbandingannya tidak berkali-kali, hanya satu kali perbandingan, namun pixel yang dibandingkan semuanya dari pixel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hingga 9. Jadi
seluruh konvolusi ketetanggaan 3x3 itu dibandingkan dalam 1 kali proses. Jadi ya tidak jauh beda dengan yang ada di metode Prewitt seperti itu. Ya mungkin itu teman-teman penjelasan yang bisa saya berikan. Terima kasih sudah mau melihat channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.